Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan lanjutkan mapel matematika. Pada pertemuan lalu kita telah membahas fungsi komposisi. Kita coba ingat kembali bahwa fungsi komposisi itu kemarin yang kita bahas ada dua rumus, yaitu yang pertama F bundaran G sama dengan F Gx dan G bundaran Fx itu sama dengan G Fx. Kemudian kita juga beberapa sudah mengenal sifat. Kemarin kita sudah belajar sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama sifatnya itu fungsi komposisi itu tidak bersifat komutatif. Tidak komutatif. Artinya apa? Bahwa F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Jadi nilainya akan berbeda. Kemudian yang kedua, untuk komposisinya itu lebih dari sama dengan 3 fungsi, maka ini bersifat asosiatif. Asosiatif. Yaitu apabila ada misalkan 3 fungsi F bundaran G kemudian dibundarkan lagi dengan H, maka ini akan sama dengan F bundaran G bundaran H. Jadi kita bisa menghitung F bundaran G terlebih dahulu, baru kita menghitung Hx kemudian F bundaran G, atau ini dulu Hx pada G bundaran H baru ke fungsi F. Seperti itu. Itu fungsi asosiatif. Kemudian fungsi sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga adalah sifat identitas. Jadi semisal Ix-nya itu sama dengan X, maka berlaku F bundaran I itu sama dengan I bundaran F. Nah, kalau yang atas itu kan fungsinya berbeda. Fungsi F dan fungsi fungsi F dan fungsi G itu tidak sama dengan. Tidak bisa sama dengan. Tapi kalau ini fungsi identitas I-nya sama dengan X, maka F bundaran I itu akan sama dengan I bundaran F. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi pembentuk. Menentukan komponen pembentuk. Fungsi komposisi. Jadi kalau sebelumnya kan kita sudah diketahui Fx-nya berapa, kemudian Gx-nya berapa. Kita tinggal mencari F bundaran G, X-nya berapa, atau yang dicari G bundaran F. Nah, bagaimana kalau nanti di soal yang diketahui ini dan ini, maka kita akan mencari Gx-nya berapa gitu. Atau yang diketahui yang Gx sama F bundaran, kita mau mencari fungsi Fx-nya. Nah, kita akan pelajari itu. Kita lanjutkan contoh dari soal diketahui
itu fungsi fx-nya 2x plus 1. Kemudian yang diketahui kedua adalah f bundaran G. Nah, f bundaran G sama dengan 3x min 2. Kemudian kita ditanya gx. Kita mau nyari gx-nya berapa. Nah, fungsi pembentuk fungsi komposisinya gx. Kita jawab. Yang diketahui adalah f bundaran G x. Nah, f bundaran G adalah rumusnya f gx. Seperti itu. Kita turunkan. Kita lanjut di bawahnya maksudnya. F gx itu kan sama aja f bundaran G. F bundaran G di sini adalah 3x min 2. Nah, fungsi f, kita lihat fungsi f. Ini fungsi f adalah 2. Ini 2x plus 1. Ini kalau fx 2x plus 1. Nah, di sini f gx. Maka yang ada dalam kurung ini menjadi pengganti dari x. Maka tadi ya fungsinya 2x plus 1, maka x-nya itu diganti gx. 2 kali gx plus 1. Nah, kalau ini kan tadi dalam kurungnya adalah x. Maka ininya x, karena di sini dalam kurungnya ini adalah gx, maka kita ganti x-nya itu menjadi gx. 2 kali gx sama dengan 3x min 2. Kita lanjut di sebelahnya. 2gx plus 1 sama dengan 3x min 2. Kita jadikan gx sama dengan, kita tulis dulu 2gx sama dengan 3x min 2. Nah, ini 1 dipindahkan ke sisi kanan dari positif menjadi negatif min 1. Kita lanjut 2 kali gx sama dengan 3x min berapa? Min 3. Kita ketemu gx sama dengan 3x min 3 dibagi 2. Nah, ini hasilnya. Jadi gx-nya sama dengan 3x min 2 min 3 dibagi 2. Kita lanjut. Contoh kedua. Contoh 2. Tadi kita mencari fungsi gx. Sekarang, kalau yang diketahui FOG-nya, F bundaran G-nya adalah 6x plus 3. Kemudian yang diketahui gx-nya adalah 2x min 3. Nah, kita diminta untuk mencari fungsi fx. Tadi kita mencari gx, sekarang kita mencari fx. Bagaimana caranya? Kita langsung saja jawab. Nah, tadi yang diketahui adalah f bundaran G. Nah, f bundaran G kita ingat kembali, f gx. Nah, kemudian sama dengan f gx sama dengan 6x plus 3. 6x plus 3. Selanjutnya, kita masukkan gx-nya yang diketahui adalah 2x min 3. Maka f dalam kurung 2x min 3 itu sama dengan, nah, karena di sini adalah fungsinya dalam kurung ada 2x min 3, maka di sisi kanan di sini itu juga harus memuat 2x min 3. Tapi yang sama dengan atasnya. Bagaimana caranya? Kita gunakan pembagian bersusun. 6x plus 3 dibagi di sini dibagi 2x min
3. Kita fokus 6x-nya saja. 6x dibagi min 2. Jadi kalau dari pembagian itu namanya ini dibagi kita taruh di atas. 6x dibagi 2x sama dengan 3. Tetapi kalau yang dari atas ke bawah maka harus dikali 2x dan juga dikali min 3. 3 dikali 2x 6x. Kemudian 3 dikali min 3 min 9. Kita kurangkan 6x dikurangi 6x habis, kemudian 3 dikurangi min 9. Min sama min positif, 3 tambah 9 sama dengan 12. Ini sama dengan 12. Nah, di sini ditulis di sini. Saya hapus dulu. Nah, kita tulis dari yang atas. Yang atas adalah 3. Kita tulis 3 kali ini disamakan. Dikali pembaginya. Tadi pembaginya adalah 2x min 3. Kita tulis 2x min 3. Kemudian ini ada sisa. Kita taruh di sini. Karena positif maka plus 12. Nah, dari sini sudah sama. Di sisi kiri ada 2x min 3 dan di sisi kanan ada 2x min 3. Seperti itu. Selanjutnya, karena kita mau mencari fx, maka yang ada dalam kurung ini kita ubah menjadi x saja. Fx. 2x min 3-nya diganti x. Maka karena yang kiri juga diganti x, yang kanan juga harus diganti x. 3 ini berubah menjadi x, 3x. Kemudian kita tulis lagi plus 12. Nah, dari sini ketemu. Fx-nya adalah 3x plus 12. Nah, ini sudah selesai. Sampai sini. Nah, melalui video ini tentunya kalian bisa diulang-ulang videonya apabila belum memahami. Atau bisa ditanyakan melalui WA secara pribadi atau melalui grup daring atau melalui kolom komentar di Google Classroom. Seperti itu. Kita lanjut. Contoh yang ketiga. Tadi kita hanya mencari fx-nya berapa, gx-nya berapa, kemudian mencari f bundaran x-nya berapa, g bundaran x-nya berapa, g bundaran f-nya berapa. Sekarang kita mau nyari nilainya, nilai fungsi tersebut. Jadi contoh yang selanjutnya nomor 3 berarti. Contoh ketiga, misalkan diketahui fx sama dengan 2x kuadrat plus 1. Kemudian gx-nya sama dengan x plus 3. Kemudian yang ditanya, soalnya ditanyakan, misalkan yang A, f bundaran G, tapi bukan lagi x, x-nya adalah 1. Itu berapa? Kemudian yang B, G bundaran F 2. Nah, itu berapa? Kita jawab. Nah, dari sini kita akan gunakan yang pertama, kita cari dulu F bundaran G-nya. F bundaran G sama dengan Fgx. F-nya kita tulis dulu, terus Gx-nya kita ganti yang ada dalam soal, yaitu X plus 3. Nah, fungsi F adalah 2x kuadrat. X-nya ini kita ubah yang ada dalam kurung. Berarti X plus 3, karena fungsi F-nya kuadrat, maka kita kuadratkan juga. Plus 1. Berapa ini? Kita orek-orek di bawah. X plus 3 kuadrat berarti X plus 3 dikali X plus 3. Kita dapatkan X kuadrat ditambah 6X plus 9. Berarti 2 kali
X kuadrat plus 6X plus 9 plus 1. Sama dengan ini masing-masing dikali 2 kali X kuadrat 2X kuadrat ditambah 2 kali 6 12 X-nya ngikut, terus 2 kali 9 18, kemudian tambah 1 sama dengan 2X kuadrat plus 12X plus 19. Ini baru fungsi F bundaran GX. Yang ditanya adalah F bundaran G, X-nya kita ganti 1. Karena soalnya 1. Maka 2, ini X-nya kita ganti 1. Kali 1 kuadrat ditambah 12 kali 1 ditambah 19. Kita dapatkan 2 kali 1 2 ditambah 12 kali 1 12 ditambah 19. Berapa? Sama dengan 14 ditambah 19. 33. Nah, jadi kita ketemu F bundaran G untuk X-nya sama dengan 1 sama dengan 33. Bagaimana kalau G bundaran F? Coba, ini dicoba untuk latihan ya. G bundaran F berapa? Iya, kita coba yang nomor B. Kita mencari G bundaran F 2. Nah, G bundaran F itu kan G F X. Karena X-nya di sini 2, maka kita bisa tulis G F 2. Untuk yang A adalah cara yang pertama. Kita akan bahas untuk cara kedua. Jawab. Jadi kalian bisa gunakan cara yang A atau cara yang B ini. Cara yang B ini kan GF2. Jadi tadi F-nya Fx-nya adalah 2x kuadrat plus 1. Kemudian Gx-nya adalah x plus 3. Nah, cara yang kedua ini kita langsung masukkan. Kita substitusikan 2 ke dalam masing-masing fungsi. Jadi kita hitung dulu yang F2. Karena yang ada dalam kurung itu yang dihitung dulu. Nah, kita masukkan ke sini, substitusikan ke sini. F2 sama dengan 2 dikali X-nya ganti 2 kuadrat ditambah 1. Sama dengan 2 dikali 4 ditambah 1. Sama dengan 2 kali 4, 8 tambah 1 sama dengan 9. F2 itu sama dengan 9. Nah, berarti karena tadi G bundaran F2 itu sama dengan G F2. Nah, di sini maka kita akan hitung G9. F2 ini kan sama dengan 9. Maka kita hanya akan menghitung G9. Maaf, kita hapus dulu. Nah, G9. Bukan GG ya, ini G9. Fungsi G adalah X plus 3. X-nya kita tinggal ganti 9, kemudian ditambahkan 3. Maka hasilnya 12. Bagaimana kalau ini lebih rinci? Lebih singkat ya dari yang tadi. Ini cara kedua. Jadi hasilnya pun akan sama kalau misal kalian mau nyari G bundaran F dulu atau tergantung soalnya yang diminta adalah apa. Seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada tugas. Silakan dikerjakan, ada 5 soal. Dikumpulkan melalui Google Classroom ya, sebelum tanggal 24 Februari 2022. Silakan dari video ini bisa diulang-ulang apabila belum dipahami, belum ada yang ingin ditanyakan. Silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun melalui grup daring atau bisa japri secara langsung. Nah, sekian dari saya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.